Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putrina Sri Mulya Pramadani dengan NIM 1042127. Kami dari pemateri pertama akan belajar bersama mengenai sejarah lahirnya Pancasila dan proses perumusan dasar negara. Sejarah lahirnya Pancasila dan proses perumusan dasar negara. Yang pertama, sidang BPUPKI, usulan-usulan rumusan masalah Pancasila. Yang kedua, proses perumusan Pancasila setelah pidato Soekarno. Yang ketiga, pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sidang BPUPKI dan usulan-usulan rumusan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI diadakan 28 Mei sampai 1 Juni 1945. 3 teks pidato, yaitu teks pidato yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Setelah tampilnya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, barulah Ketua BPUPKI menghentikan sidang. Penghentian sidang tersebut dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil yang bertugas untuk merumuskan dasar antara Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Sama-sama mengusulan 5 dasar negara. Namun demikian, yang diusulkan oleh masing-masing berbeda satu dengan yang lain. 5 dasar tersebut, Soekarno kemudian menyebutkan sebagai Pancasila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti asas atau dasar. 2. Proses perumusan Pancasila setelah pidato Soekarno. Hari itu juga, Ketua BPUPKI menunjukkan dan membentuk panitia kecil. 5 tugas panitia kecil adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Karena sidang macet, panitia kecil ini kemudian menunjukkan 9 orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan panitia 9. Anggota panitia 9 itu adalah 1. Ki Bagus Hadikusuma, 2. Kiai Haji Wahid Hasim, 3. Muhammad Yamin, 4. Ahmad Subarjo MRAA Maramis, 5. Abdul Kahar Muzakir, 6. Abi Kusno Cokro Suyoso, 7. Muhammad Hatta, 8. Haji Agus Salim, dan 9. Soekarno sebagai ketua. 3. Pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa penting yang dimaksud adalah seperti ini. Sore hari setelah kemerdekaan negara Indonesia diproklamirkan, Muhammad Hatta menerima Nishijima, pembantu Laksamana Maeda atau Angkatan Laut Jepang, yang memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia merdeka. Sikap Muhammad Hatta menyadari bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia merdeka yang baru saja dicapai. Oleh karena itu, Hatta mengatakan kepada opsir pembawa pesan tersebut bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia esok hari, tanggal 18 Agustus 1945. Keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah. Maka sila pertama dalam rumusan Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mewujudkan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan lain. 3. Sila Persatuan Indonesia. Bangsa harus tetap menjunjung tinggi azas Bhinneka Tunggal Ika, menolak paham yang menyimpang dari Pancasila, memperjuangkan kepentingan nasional, bangga sebagai bangsa Indonesia, menentang kolonialisme, dan mengembangkan pergaulan antara bangsa. 4.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan untuk kemajuan bangsa Indonesia, mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, menghormati perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berserikat dan terkumpul. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.